Baik pendengar Kardopa, selamat siang. Kita bertemu lagi tentunya di program kita spesial dialog Duduk Bareng Parlemen. Hari ini live langsung dari ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Dan kita mau ngebahas tentang masalah infrastruktur yang ada di Sumatera Utara bersama Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara ada Bapak Irham Buana Nasution SHMH. Jadi Anda jangan kemana-mana nih pendengar Kardopa, pastikan station terus di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id dan juga live Instagram kita atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Kalau ngomongin tentang masalah infrastruktur, mungkin Anda juga para pendengar Kardopa pernah dengar sebuah anekdot tentang Sumatera Utara. Kalau sudah masuk jalan yang berlubang-lubang, ya, ini udah masuk Sumatera Utara aja gitu ya Pak ya. Kalau jalan-jalan lagi kayak anteng, tenang gitu ya. Kalau sudah bergelombang-gelombang, terguncang-guncang, udah masuk Sumatera Utara lah ini ya. Maka oleh sebab itu nih Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi Rahmayadi menyampaikan ke DPRD Sumut selaku lembaga perwakilan rakyat bahwa Pemprov Su itu akan serius dan fokus untuk menjalankan berbagai program yang menyentuh pada infrastruktur khususnya jalan dan jembatan di Sumatera Utara. Bersama saya sudah ada Pak Irham Buana Nasution SHMH selaku Wakil Ketua DPRD Sumut. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ngomongin tentang infrastruktur. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah masuk gelombang-gelombang, gerubak-gerubuk, udah masuk Sumatera Utara ini Pak. Tanggapan Bapak sendiri gimana nih Pak? Ya. Nggak enak banget anekdotnya gitu Pak. Memang sejak lama dan secara turun-temurun kita ketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara yang meliputi 33 kabupaten kota itu sangat dikenal luas ya dengan tingkat kerusakan infrastruktur jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, bahkan juga jalan level kabupaten kota. Ya. Sehingga tidak salah kalau kemudian banyak kalangan termasuk juga dari kelompok pengamat yang menyebutkan ketika masuk Sumatera Utara maka yang pertama dirasakan adalah kerusakan jalan. Ya. Sehingga tidak mengherankan bagi kita bahwa pada berbagai wilayah di Sumatera Utara kerusakan jalan ini memang sudah sedemikian parahnya. Itu kita rasakan bersamalah ketika kita berkeliling-keliling ke daerah-daerah kabupaten kota, tidak saja di pelosok daerah tapi juga pada daerah-daerah terdekat. Sehingga memang memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius dari berbagai pihak pemangku kepentingan pemerintahan daerah agar perbaikan jalan ini menjadi sangat-sangat prioritas untuk segera dilaksanakan. Oke, Pak Edi bilang sendiri, Pak Gub bilang kalau pemerintah Pemprov ini akan lebih fokus ya Pak ya untuk masalah infrastruktur ini. Dan rencananya 2022 ini selesai target 2023 gitu Pak. Iya, pada prinsipnya fraksi Partai Golkar sebagai salah satu fraksi terbesar di DPRD Sumatera Utara, kita ada 15 kursi DPRD Sumatera Utara, sangat mendukung ya program pembangunan dan agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini adalah gubernur dan wakil gubernur. Karena gubernur, wakil gubernur adalah pasangan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan kami pastikan Partai Golkar itu berada pada barisan terdepan untuk mensukseskan setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tidak hanya Pak Edi Rahmayadi. Karena tanggung jawab ini bukan hanya melekat pada Pak Edi Rahmayadi saja, tapi melekat pada DPRD Sumatera Utara. DPRD Sumatera Utara itu adalah representasi rakyat Sumatera Utara. Kami dipilih langsung oleh rakyat Sumatera Utara dari tiap-tiap daerah pemilihan dan tentu punya tanggung jawab yang sama besar dengan Gubernur Sumatera Utara untuk mensukseskan program pembangunan yang di sektor infrastruktur, jalan, drainase, dan jembatan yang kemarin ditargetkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu 450 km dan itu menyebar di berbagai wilayah kabupaten kota. Tetapi tentu program pembangunan ini kan harus selaras, harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan hukum. Karena jangan sampai kemudian kita mempertentangkan antara kepentingan rakyat
dengan hukum, dengan aturan. Tentu setiap program pembangunan harus tetap mengikuti aturan yang berlaku di negara Indonesia ini. Ada landasan hukumnya ya Pak? Pasti. Ya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut, realitas di lapangan saat ini bagaimana Pak? Karena targetnya 2023 selesai. Fakta di lapangan memang menunjukkan kebutuhan yang mendesak dan genting dari masyarakat Sumatera Utara. Misalnya ketika kita berjalan-jalan di daerah Siantar, Simalungun, kita berjalan ke daerah Tanah Karo, Dairi, Pakpak, kemudian Tapanuli bagian selatan, masuk kita ke pantai timur misalnya Kabupaten Asahan, Labuhan Batu Raya, memang tingkat kerusakan memang demikian besar begitu. Dan itu kita dukung sepenuhnya setiap program yang memang diagendakan untuk kepentingan rakyat, untuk pembangunan Sumatera Utara. Karena apa? Ketika jalan diperbaiki, ini tentu memiliki dampak positif. Dampak positif baik dari sektor ekonomi, kesejahteraan, sosial, kemudahan, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Tetapi itu yang kami sebutkan. Kami tidak ingin kemudian kita yang melaksanakan pembangunan tetapi tidak dilandasi pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku ya. Menurut Bapak, kira-kira jalan-jalan yang menjadi prioritas saat ini Pak, yang perlu sangat paling terdepan harus diperbaiki? Ya, itu ada di Kabupaten Simalungun. Ya, kemudian ada Kabupaten Deli Serdang, ada di Tanah Karo, karena itu adalah ujung tombak sektor pariwisata kita. Kemudian ada di Kabupaten Asahan juga. Di sana juga ada kawasan perkebunan yang juga harus kita perhatikan. Di Tapanuli bagian selatan ada kawasan tambang yang juga harus kita perhatikan. Semuanya memang sangat-sangat prioritas untuk kemudian kita perbaiki, gitu. Itu sangat-sangat prioritas. Dan kita setuju, sepakat bahkan, seperti saya bilang tadi, fraksi Partai Golkar tentu berada pada barisan terdepan untuk mendorong perbaikan jalan ini. Oke, ya. Jadi kalau bisa dibilang PR-nya banyak nih Pak ya? Banyak sekali. Baik pendengar Kardopa, Anda jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi obrolan kita, bincang-bincang kita di spesial dialog duduk bareng parlemen. Langsung live dari ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi, stay tune terus. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen. Ini langsung live dari ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sumut. Masih bersama Bapak Wakil Ketua DPRD Sumut nih, Pak Irham Buana ya Pak ya. Nah tadi kita udah singgung soal DPRD sangat setuju sekali, khususnya dari fraksi Golkar, sangat mendukung untuk perbaikan jalan. Saya ingin menegaskan saya ingin menegaskan kembali ya, DPRD Sumatera Utara khususnya fraksi Partai Golkar sangat mendukung setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena kami adalah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya di sektor infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase. Ya. Dengan syarat bahwa program-program ini sesuai kehendak dengan aspirasi rakyat, dan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kemudian itu bertentangan dengan perundang-undangan berlaku, tentu kami tidak akan bersepakat untuk melaksanakan itu. Tidak tinggal diam. Benar. Dengar-dengar nih dananya nggak tanggung-tanggung Pak, 2,7 triliun. Ya. Dengan menggunakan alokasi anggaran melalui kontrak jamak. Nah ini gimana nih menurut Bapak? Ini yang perlu saya jelaskan secara lebih terbuka, terperinci kepada kita semuanya, bahwa dalam anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 ya, alokasi untuk pembangunan jalan, perbaikan jalan, infrastruktur jalan, drainase dan jembatan itu hanya sebesar 500 miliar rupiah. Sebesar 500 miliar rupiah. Tentu anggaran yang 500 miliar rupiah ini tidak cukup untuk melakukan perbaikan jalan-jalan provinsi menjadi jalan mantap namanya, menjadi jalan yang sangat baik. Ya, sementara yang harus kita perbaiki itu 450 km yang setelah kemudian dihitung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Bapeda, melalui PU Bina Marga, maka dibutuhkan anggaran
2,7 triliun rupiah. Nah, Dibutuhkan anggaran 2,7 triliun rupiah, ya, yang itu kemudian bersumber dari APBD Sumatera Utara. Tetapi yang harus kita ketahui, ya, alokasi yang ada di tahun 2022 ini itu sebesar 500 miliar. Dari mana anggaran 2,7 triliun? Maka kemudian dibuatlah apa yang disebut dengan program tahun jamak. Program tahun jamak itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang, ya, pengelolaan keuangan daerah. Tentang pengelolaan keuangan daerah yang di dalamnya, kalau saya tidak salah, di pasal 9293 mengatur secara khusus tentang program tahun jamak. Di sana disebutkan program tahun jamak itu syarat-syaratnya. Pertama, syarat program tahun jamak itu adalah, ya, harus diajukan bersama-sama ketika KUA PPAS. Ya, ada istilahnya, ya, KUA PPAS diajukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke DPRD Sumatera Utara. Jadi ketika pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajukan rencana, ya, rencana anggaran APBD tahun 2022, mereka harus juga menyampaikan tentang program ini. Harus menyampaikan secara terbuka karena memang sumber keuangannya dari APBD. Sumber keuangannya, ya, harus transparan, tidak bisa ditutup-tutupi. Tetapi ternyata setelah kami teliti, program tahun jamak ini tidak diajukan pada saat KUA PPAS itu diajukan oleh pemerintah provinsi ke DPRD Sumatera Utara. Itu syarat pertama. Seharusnya itu syarat utama, ya? Syarat utama. Yang kedua, syaratnya itu adalah bahwa program tahun jamak ini, ya, ini harus mendapat persetujuan DPRD Sumatera Utara. Karena sumbernya APBD. Pembahasan APBD dengan segala konsekuensinya itu dilakukan bersama-sama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Sumatera Utara. Itu dilakukan bersama-sama. Tetapi itu tidak pernah ada pembahasannya, rencananya, dan sebagainya. Tidak ada. Setelah kita cek, ya, persidangan-persidangan, berita acara persidangan di Badan Anggaran, tidak ada pembahasan tentang program tahun jamak. Itu yang kedua. Dan sampai saat ini, sepengetahuan saya, ya, bahwa dari 5 pimpinan DPRD baru 2 orang yang menandatangani kontrak tahun jamak. Yang ketiga, ya, syarat itu program tahun jamak ini tidak boleh melebihi priorisasi masa jabatan gubernur, wakil gubernur. Masa jabatan gubernur, wakil gubernur berakhir September 2023. Sementara program tahun jamak ini dilaksanakan untuk 3 tahun anggaran, 2022, 2023, 2024. Sudah melebihi masa jabatan. Sehingga kemudian Kemendagri menjelaskan tentang tata cara dan mekanisme. Prinsipnya bagi kami, program tahun jamak itu baik. Pembangunan infrastruktur baik. Tetapi jangan sampai program tahun jamak, pembangunan infrastruktur itu melanggar hukum. Nah, karena memang udah ada landasan hukumnya, ada undang-undangnya, ya Pak, yang mengatur. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Bagi kami sepanjang syarat itu terpenuhi, yes, silakan jalan. Silakan. Oke, maju jalan. Kita paling terdepan kalau untuk pembangunan jalan. Oke, sebagai wakil rakyat ya, saya kan ya. Tapi syarat-syarat yang Bapak sebutin tadi sampai saat ini itu belum terpenuhi. Belum terpenuhi. Sementara kita lihat akhir masa jabatan Pak Gubernur sudah mau berakhir September 2023. Makanya kami sebutkan berulang-ulang, ya, baik itu melalui media online, media cetak, dan sebagainya beberapa hari ini, bahwa fraksi Partai Golkar pada prinsipnya setuju program tahun jamak dilaksanakan dengan syarat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PP 12/2019, dan kemudian proses pelelangannya sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak berpotensi melanggar hukum.
melanggar hukum. Jadi memang istilahnya mendukung, tapi ada catatannya gitu. Benar. Ya. Catatannya itu tadi harus sesuai dengan landasan hukum undang-undangnya. Betul. Nah, oke. Sejauh ini pandangan fraksi-fraksi di DPRD Sumatera Utara bagaimana, Pak? Saya coba ambil Bapak sebagai penasehat fraksi Golkar. Ya. Nih gimana nih? Ya, kami tentu tidak bisa menilai kalau fraksi-fraksi lain. Itu kan kemandirian masing-masing fraksi untuk mengambil rekomendasi dan kesimpulan. Tetapi kalau fraksi Partai Golkar ya sudah pada kesimpulan setuju program tahun jamak dengan syarat-syarat yang ditentukan. Karena apa? Tentu program tahun jamak ini dalam rangka kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat, kemaslahatan bagi warga Sumatera Utara yang kemudian merasakan manfaat langsung ketika jalan diperbaiki, drainase diperbaiki, jembatan diperbaiki, ada kemudahan akses di dalamnya. Benar. Nah, tetapi jangan kemudian antara program pembangunan ini dipertentangkan dengan aturan. Itu tidak aman. Jalan ya, Pak? Iya. Okay. Tapi kalau kita lihat kondisi Kota Medan sendiri, Pak, khususnya kita ngomongin tentang Medan, Medan nih, Pak ya. Kebetulan kita juga punya program itu kita menampung aspirasi pendengar Kardopa untuk menyampaikan, jalan ini rusak parah nih, seperti yang kita obrol off air tadi, Pak. Sementara Pak bilang itu jalan provinsi. Mungkin kemarin masih galau nih, ini beda atau Deli Serdang yang Ya, ketika satu jalan antara satu kabupaten dengan kabupaten kota lainnya berbatasan, itu tergolong jalan provinsi. Misalnya, saya ambil contoh, ya, perbatasan antara Deli Serdang dengan Medan. Antara Kecamatan Labuhan Deli dengan Kecamatan Medan Marelan. Itu jalan provinsi, dan itu sudah diperbaiki dari APBD tahun 2021. Makanya sekarang kalau kita lihat jalan dari Labuhan Deli ke Medan Marelan itu sudah bagus, tinggal di ujungnya saja sedikit yang belum diperbaiki. Itu rencananya masuk di anggaran tahun 2022. Begitu juga misalnya di Jalan Karya Jaya tadi misalnya berbatasan dengan Deli Tua atau Namorambe misalnya. Itu juga adalah tergolong jalan provinsi. Seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk memperbaikinya. Gitu. Karena kalau kita lihat laporan-laporan yang masuk ya Bang, itu jelas masih cukup parah sebenarnya. Rawan kecelakaan jadi jawabannya salah satunya ketidaknyamanan masyarakat. Ketidaknyamanan. Seperti Jalan Medan Marelan itu tahun 2021 itu sangat parah, banyak korban jiwa di sini. Ini yang perlu dilakukan ke depannya dalam hal pengawasan bagaimana Pak? Kan DPRD harus mengawasin terus dong ini jalannya. Iya. Yang pasti bahwa salah satu tugas terpenting DPRD itu adalah di bidang pengawasan. Ya, di bidang pengawasan, baik pengawasan pembangunan, pengawasan anggaran, dan pengawasan sumber daya manusia. Ya, tentu kita akan melakukan itu dengan sangat sungguh-sungguh. Karena apa? Ya, sumber yang dipakai adalah dari uang rakyat, dari keringat rakyat Sumatera Utara, dari pajak rakyat Sumatera Utara. Tentu ini harus sepeser pun, serupiah pun harus kita awasi benar-benar agar kemudian itu kembali kepada rakyat. Termasuk misalnya ya program pembangunan jalan, program tahun jamak. Jangan kemudian ini menjadi ya alat yang dipakai untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Kita tidak ingin. Gitu. Banyak pokok sana pokok sini selalu ya Pak. Banyak pokokan deh. Betul. Kalau ini Pak mencermati kondisi yang ada sekarang ini. Apakah target 2023 ini bisa tercapai, bisa terpenuhi? Karena ini target untuk selesai 2023 untuk segala masalah infrastruktur ini. Iya, makanya saya menyebutkan tadi di awal, ya, sepanjang program ini memang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik itu syarat peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintahnya, peraturan daerahnya, termasuk juga setelah dikonsultasikan dengan penegak hukum, apakah itu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, ya, kemudian dengan BPK, BPKP, bahwa ini clear dan bisa dijalankan, kita minta pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melaksanakan ini. Tapi yang saya sebut setelah melakukan kajian-kajian mendalam terhadap program tahun jamak ini memang ya telah sesuai. Nah, tetapi kalau kemudian itu melanggar
dari aturan-aturan yang ada, tentu perlu ada evaluasi. Evaluasi itu tentu dalam rangka kepentingan kita semuanya, ya. Jangan sampai kemudian pembangunan yang kita laksanakan justru menimbulkan dampak hukum di belakang hari. Ya, kita mudah-mudahan berdoa 2023 kelar ya, Pak. Amin. Amin. Menurut Bapak kelar nggak sih, Pak? Mudah-mudahan kita dorong bersama. Mudah-mudahan kita tinggal dorong aja deh, Pak. Ya. Kita kasih semangat gitu dengan saya. Tapi ini ya masalah infrastruktur ini memang rawan sekali, Pak. Jangan sampai kejadian masalah teman-teman kita yang di Kabupaten Karawang langsung lapor ke Pak Presiden Bawajlu. Betul. Karena mungkin dari ininya kurang ditanggapi atau gimana? Ya, sepanjang bahwa kemudian itu dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli nasional, menambah pendapatan asli daerah, provinsi, dan itu kemudian dimaksudkan untuk kemudahan pariwisata, produksi, dan sebagainya, maka kemudian sah-sah saja kalau rakyat di kabupaten kota itu menyampaikan keluhan langsung pada pemerintah pusat. Karena memang keterbatasan anggaran kita untuk mengcover ya seluruh perbaikan jalan. Sah-sah saja. Oke. Nah, kemarin ada sempat info juga kalau memang Pak Edi sebagai Gubernur Sumatera Utara agak sedikit mengeluh masalah dana. Ya. Sementara ini sekitar 450 km gitu kan. Sementara dananya minim sekali. Di tahun ini saja cuma ada anggaran 500 M. Itu yang kemudian dibuatlah program tahun jamak. Ya, program tahun jamak ini kan berarti anggaran tahun ini 500, nanti di tahun depan ditambah, tahun 2024 ditambah lagi. Padahal ya aturan ini kan harus berjalan, jangan sempat bertentangan. Semoga tidak ada keluhan masalah dana lagi ya Pak. Mudah-mudahan. Baik pendengar Kardopa, jangan kemana-mana, kita masih terus di obrolan kita spesial dialog duduk bareng parlemen. Yang jalan tetap aja stay terus di 99,4 FM atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM dan juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Pendengar Kardopa, masih lanjut lagi obrolan kita spesial dialog duduk bareng parlemen langsung live dari ruang wakil kerja Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Ini gara-gara kita ngobrol. Masih bersama Pak Irham Buana Nasution tentunya ya. Nah ini terkait tadi sudah sempat kita bahas sejauh ini pandangan fraksi Golkar ya Pak dari DPRD Sumatera Utara. Kira-kira sejauh ini juga ada nggak Pak keluhan yang masuk dari anggota laporan-laporan gitu? Banyak sekali. Karena kan DPRD ini tempat segala pengaduan. Ya, semua ditampung ya Pak? Semua pengaduan wajib kita terima dan tindak lanjuti. Mulai dari urusan dapur, goreng. Ya kan? Mulai dari urusan perceraian, mulai dari urusan rumah tangga, urusan jalan, urusan hutan, semuanya itu menjadi tugas dan tanggung jawab anggota DPRD. Termasuk juga kalau saya sampai urusan rakyat tidak mendapatkan air bersih pun harus saya urusi. Harus diurusi. Kan itu bagian dari pelayanan. Tugas kita ini kan tugas pelayanan, gitu. Dan tentu kami tidak hanya menerima pengaduan dari masyarakat, ini kita serap juga dengan banyak kesempatan. Ada paling tidak 3 kegiatan yang sekarang ini bisa kami serap aspirasi dari rakyat. Pertama adalah kunjungan reses. Kunjungan reses dalam 1 tahun itu 3 kali. 3 kali itu selama 1 minggu itu sekitar 8 pertemuan di tempat-tempat yang berbeda. Itulah kesempatan rakyat untuk menyampaikan segala jenis keluhannya kepada DPRD. Ya, itu juga cukup banyak volumenya. Yang kedua, itu sosialisasi peraturan daerah. Sosialisasi peraturan daerah dalam 1 bulan bisa kami lakukan paling banyak 4 kali. Itu bukan hanya kegiatan sosialisasi, tapi itu juga menyerap aspirasi. Apa masalah-masalah yang dihadapi langsung oleh masyarakat. Yang ketiga, ini yang dekat, mulai tanggal 20 ini akan kami laksanakan, itu kunjungan dapil. Kunjungan daerah pemilihan, melihat secara langsung program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah itu memang telah sesuai atau tidak. Atau jangan-jangan tidak terlaksana. Ini juga akan kita dengar dari masyarakat, apa keluhan masyarakat terhadap program itu. Gitu. Pak, kebetulan tadi ada yang masuk nih ke saya, Pak, masalah keluhan jalan. Kenapa jalan yang diperbaiki tidak dicek and recheck lebih lanjut? Masih jalan itu udah pernah diperbaiki lagi. Dan ada yang diperbaiki sistemnya cuma tempel doang gitu, Pak.
Ada soal yang menurut kami sangat rumit, ya, sangat rumit. Ini contoh. Ini saya alami langsung, dan itu saya walaupun tidak ahli, ya kan, ketika kami turun langsung melihat kondisi jalan antara Kecamatan Medan Labuhan Deli dengan Kecamatan Medan Marelan. Di sepanjang trotoar jalan ini sudah bangunan. Ya, trotoar, parit-parit. Itu sudah tertutup. Dan itu bukan wilayahnya provinsi. Itu kewenangan pemerintah Kota Medan. Kalau itu mau dibongkar, tidak bisa provinsi membongkar begitu saja. Itu satu. Kalau ini tidak dibongkar, seberapa baik pun jalan itu diperbaiki, pasti rusak lagi. Pasti rusak lagi. Itu satu. Ya kan? Makanya yang dibenerin itu lagi gitu jalannya. Iya. Jadi dalam setahun bisa jadi akan rusak lagi. Gitu. Karena tidak ada penampungan air hujan kan kalau banjir. Drainasenya tidak baik gitu. Yang kedua juga ya ketinggian jalan. Ya. Antara jalan itu dengan rumah masyarakat, ya kan? Itu kemudian lebih tinggi sekarang rumah masyarakatnya jalan di bawah. Sementara ada ketentuan perbaikan itu kan tidak bisa kecuali pembangunan baru. Bisa kemudian sekian puluh senti kita tinggikan gitu. Itu juga masalah gitu. Sehingga memang ini kompleksitas masalah memang nggak bisa kita semata-mata berharap ya tambal sulam. Kalau sekedar tambal sulam boleh saja karena perbaikan kecil misalnya. Tapi kalau perbaikan besar semuanya memang harus diperbaiki. Kalau tidak, akan mengulang seperti itu juga. Oke, benar. Gitu. Akan mengulang seperti itu. Ulang lagi. Iya, gitu. Sehingga ya anggaran tetap terpakai habis untuk terus. Iya, gitu. Seolah-olah bahwa ya jalannya tak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Padahal ya ada kondisi drainase, ada kondisi bahwa itu kubangan banjir dan sebagainya. Gitu. Oh, oke. Makanya misalnya Medan Marelan itu buangan air kan? Itu buangan air ke Medan Utara gitu. Oke. Jadi ya masalahnya di situ. Ya, kompleks nih masalahnya. Kompleks sekali. Agak ribet ya. Cuman ya kita harus bersabar-sabar menghadapi warga masyarakat. Karena itu tugas anggota dewan untuk kemudian ya menguji kesabarannya. Oke. Kita sabar Pak. Seperti lagu Bang Iwan. Sabar dan tunggu. Kita tunggu saja. Sampai kapan? Celahnya gitu. Nah, Pak, sejauh ini koordinasi pimpinan Dewan dengan anggota dalam hal realisasi dari penggunaan anggaran ini gimana Pak? Ya. Ini kan ada kontraktor juga kan yang terlibat. Ya, kalau kami kan tidak masuk ke wilayah teknis. Oh, oke. Ya, DPRD itu kan tidak mungkin masuk terlalu jauh. Tetapi tentu kita akan melihat nanti apakah pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan itu telah sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan atau tidak, atau telah sesuai dengan target waktu yang diberikan atau tidak, atau kemudian perencanaannya baik atau tidak gitu. Tapi kalau bagaimana tata cara pelaksanaan pekerjaan, pelelangan dan sebagainya, tentu kami tak masuk wilayah itu. Itu bukan wilayah DPRD gitu. Soalnya kan ini ada pihak ketiga kan Pak, tender gitu ya. Benar. Takutnya masalahnya di sini ada permainan lagi. Aduh, nggak bisa kita mau komentari. No comment. Kan biasanya tanya nih Pak kayak gini, lelang sana tender ini, udahlah mainlah kalian gitu. Oke, mungkin ada yang pengen Bapak tambahkan di sini Pak masalah untuk pembangunan infrastruktur ini. Ya, yang pasti bahwa Gubernur Pak Edi Rahmayadi, Pak Wakil Gubernur Pak Musara Jeksa adalah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara lagi, Pak. Hasil Pilkada 2018. Mereka akan menjalankan fungsi pemerintahannya ya itu sampai September 2023. Tentu kami berharap ya seluruh visi misi program yang telah dituangkan ke dalam program pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara bisa dituntaskan sebelum berakhirnya priorisasi masa jabatan. Karena apa? Karena itu adalah janji kepada rakyat Sumatera Utara. Oleh karena itu, ya DPRD Sumatera Utara tentu bagian yang langsung bertanggung jawab, khususnya kami, Partai Golkar, fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara, tentu punya tanggung jawab yang besar juga untuk mendukung dan mensukseskan
berjalannya program-program gubernur dan wakil gubernur hingga berakhirnya prodesasi. Karena apa? Karena Golkar adalah pendukung utama mereka ketika mereka dicalonkan di Pilkada 2018 yang lalu. Ya, sehingga ya tentu kami berharap ya tidak ada pihak-pihak yang kemudian coba-coba mengganggu pemerintahan ini. Silakan saja berjalan sebagaimana mestinya sampai 2023 dengan harapan mereka bisa menuntaskan itu dengan sebaik-baiknya dan kemudian rakyat bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin itu. Jangan hanya janji kampanye ya Pak? Benar. Ada rencana mau calonin lagi Pak? Belum tahu nih. No komentar. Korek-korek dulu soal Pak Irham. Pak, ini yang terakhir, mungkin ada himbauan kepada masyarakat terkait masalah COVID, kan kita sudah mulai melandai nih Pak, sudah mulai menurun cukup banyak lah ya. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke masa endemi ini Pak ya. Ada himbauan kepada masyarakat ya Pak? Ya, yang pasti kita bersyukur ya, suasana Indonesia lebih nyaman, lebih damai, lebih tenang, lebih sehat. Karena misalnya hampir beberapa bulan belakangan pasca Lebaran Idul Fitri, kondisi COVID di Indonesia makin melandai. Dan tentu itu ditandai dengan tingkat perekonomian yang berjalan, kemudian pergerakan sosial juga yang semakin baik, pendidikan terbuka, dan tatap muka juga berjalan dengan baik. Tetapi itu tidak lantas membuat kita lengah, tidak membuat kita lalai. Kecenderungan yang terlihat dengan model Omikron yang baru menunjukkan peningkatan selama 1-2 minggu ini. Kita sudah menembus di angka 1.000 orang positif hingga kemarin. Ya, tentu ini menjadi perhatian bersama kita. Khusus untuk Sumatera Utara memang belum sampai pada tingkat. Catatan kami kemarin Sumatera Utara positif terbaru COVID itu hanya 4 orang. Tapi itu kemudian jangan membuat kita seolah-olah menyatakan COVID ini sudah tidak ada. Ya, apapun alasannya kita harus tetap memakai masker. Menurut saya, memakai masker sehingga itu menjadi alat pelindung diri kita. Jangan sampai kemudian kejadian Delta, kejadian Omikron, itu kemudian terulang lagi dengan kejadian-kejadian yang baru. Kita tak inginkan itu, dan tentu dengan ketenangan yang ada ini, mudah-mudahan insya Allah secepatnya kita masuk pada suasana endemi. Amin. Mudah-mudahan bisa seperti dulu lagi. Mudah-mudahan, ya. insya Allah. Oke, yang menjadi catatan saat ini adalah DPD harus memantau 2,7 triliun. Ya Pak ya. Baik, pendengar Kardopa, demikian dulu kebersamaan kita bersama Wakil Ketua DPD Sumut, Bapak Irham Buana Nasran SAMH. Bapak, terima kasih waktunya. Sama-sama. Membahas tentang ini, tapi kalau ada yang penting lagi saya cari Bapak aja. Pendengar Kardopa, terima kasih kebersamaannya. Jangan kemana-mana. Pastikan stay tune terus di Radio Kardopa, satunya di 99,4 FM, atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id, dan juga live Facebook yang harus segera kita akhirin sore hari ini di Kardopa 994 FM. Sampai ketemu di spesial dialog duduk bareng parlemen selanjutnya. Jangan kemana-mana, saya Desi harus pamit dulu bersama Pak Irham ya. Kita pamit dari ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara. Sampai ketemu lain waktu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.